Hai Cancer, semoga kamu sehat-sehat ya. Sekarang kita general reading soal percintaan. Seperti biasa, ini akan menarik banyak energi. Jadi mungkin ada yang resonate atau sebagian. Kalau kamu ingin spesifik dan lebih private, silakan book personal reading. Oke, sekarang kita mulai ya. General reading soal percintaan ya, untuk Sun, Moon, and Rising in Cancer. Dan ini timeless ya, jadi kapan aja kamu nonton, untuk kapan aja. Kalau ada energi yang positif, silahkan manfaatkan untuk hal yang positif. Di sini udah ada Three of Coins atau Three of Pentacles. Wow, Ten of Cups. Kemudian aku perlu satu kartu lagi. Oke, ada dua. Aku merasakan ya, ada sisi positif, ada negatifnya juga ya dari kartu ini. Ada sebagian yang mungkin sedang berdealing dengan orang yang sudah berpasangan, atau kamunya yang sudah berpasangan gitu ya. Kemudian kamu itu tergoda seseorang. Ya, ada Three of Swords. Oke. Cancer. Aku merasakan di sini ada energi orang ketiga ya. Atau ada pihak yang sudah punya pasangan mencintai dua orang. Yang satu pasangan resminya, yang satu mungkin apakah kamu atau keadaannya itu bisa vice versa gitu ya. Karena ini general reading jadi bisa terbolak-balik. Oke, Cancer. Hati-hati ya, kalau misalnya kamu memang sedang dekat dengan orang yang sudah punya pasangan, atau kamunya itu orang yang sudah punya pasangan didekati oleh orang lain, ini berpotensi akan ada yang sakit hati, ada kekecewaan. Dan ini nggak main-main ya, sakit hatinya tuh sakit hati yang benar-benar patah hati. So, ini adalah warning. Yang pertama tadi aku merasakan ada energi positif ya, tapi kemungkinan ada yang positif, cuma aku perlu menyampaikan yang ini dulu ya. Warning untuk energi negatifnya, jangan sampai kamu terjerumus. Di sini kalau kamu belum tahu, ya sebaiknya ya dengan tebaran ini kamu diminta untuk mencari tahu. Jadi kalau kamu sedang dekat dengan seseorang, meskipun dia mengaku bujangan, mengaku single gitu ya, terlepas laki-laki atau perempuan, kamu itu perlu recheck ya, cross check. Ini warningnya ada di kartu paling ujung sebelah kanan, artinya yang akan datang gitu. Nah, berarti kan awalnya kelihatannya menjanjikan, awalnya kelihatannya membahagiakan, tapi kemudian kamu akan menemukan sesuatu, kemungkinan ini ya. Kalau kartu Ten of Cups ini kan kartu keluarga gitu ya, pernikahan, kebahagiaan. Aku merasakan mungkin itu tidak sesuai dengan apa yang kamu bayangkan, atau misalnya ya, kamu itu sudah mau menikah, dijanjikan untuk dinikahi, tapi kemudian kamu mengetahui ya bahwa itu hanya janji palsu. Mungkin dia sudah punya pasangan, atau dia memang hanya main-main gitu ya. Jadi hanya mengulur-ngulur waktu aja. Jadi sekali lagi kamu perlu cross check. Apa yang kelihatan happy, apa yang kelihatan bagus di permukaan, kamu perlu menyelam dulu gitu ya, sebelum kamu mengambil kesimpulan. Oke, sekarang kita ke energi positifnya ya. Kalau kamu lagi single dan lagi nggak naksir siapa-siapa, aku melihatnya sepertinya kamu akan naksir atau ditaksir oleh rekan kerja. Atau orang yang ada urusan kerja, ada kaitannya dengan usaha gitu ya. Orang itu mungkin naksir kamu. Tapi lagi-lagi ya, kamu juga perlu cross check. Apakah dia itu single atau sudah double. Untuk yang single, ini sisi positifnya ya. Ada kemungkinan kalau misalnya ada seseorang yang naksir sama kamu gitu ya, atau kamu naksir seseorang di dunia kerja atau lingkup kaitan usaha gitu ya. Ketika kamu lagi berurusan kerja atau usaha, nah kamu ketemu sama seseorang dan dari ngobrol-ngobrol tuh kayak cocok gitu ya.
Bahkan mungkin sebagian ada yang kolaborasi, itu ada kemungkinan bisa berlanjut ya. Tapi kamu harus hati-hati juga, karena kartu Three of Swords ini bukan kartu yang main-main ya. Ini kartu patah hati. Ada dua kemungkinan. Kemungkinannya dia itu kayak ada red flag, ada sesuatu yang kamu nggak ketahui dan akhirnya nanti kamu kayak menyesal. Ketika kamu tahu belakangan, kamu kayak kecewa gitu ya. Atau dia itu kayak masih belum pulih dari patah hati. Masih ada trauma, masih kebayang-bayang mantan, dan kalau trauma itu biasanya akan tercermin ke perilakunya, bagaimana memperlakukan kamu gitu ya. Bisa jadi nanti kayak angin-anginan gitu. Jadi misalnya berkomitmen pun kadang dia itu kelihatan serius, kadang kayak nggak serius atau kabur-kaburan. Nah, jadi di sini ada dilema juga ya, karena sebenarnya sih kartunya nih kartu happiness. Dan mungkin dia juga berniat seperti itu ya, dia tidak ada niat untuk menyakiti kamu. Tapi karena ada energi-energi negatif dari masa lalu, atau dianya belum berdamai dengan dirinya, maka akhirnya timbul ini ya, Three of Swords ini. Aku juga merasakan di sini energi pihak ketiga yang cukup kuat. Kalau bukan orang ketiga seperti cinta yang lain gitu ya, dia punya orang lain, bisa juga misalnya orang tua atau keluarganya ada yang gak setuju, atau dari pihak kamu gitu ya. Jadi misalkan kalian itu udah sama-sama suka, tapi gak bisa berlanjut karena tidak disetujui. Yang aku mau bilang sih ya, memang kita itu perlu realistis dan perlu sedia payung sebelum hujan. Jangan sampai bersatu tapi saling menyakiti, gitu ya. Tapi karena di sini semuanya minor arcana, mudah-mudahan ya akan ada secerca harapan, ada perubahan gitu ya. Dan biasanya kan hidup kayak gitu, ada naik, ada turun, ada suka duka, dan mudah-mudahan gitu ya, itu silih berganti aja. Kalau kamu bisa melewati, kamu dengan dia itu bisa sama-sama teguh gitu ya, menjaga komitmen, menjaga cinta, mudah-mudahan ya kamu bisa melewati rasa sakit, rasa kecewa, dan bisa pulih. Tapi sebelum itu tetap aku menyarankan untuk waspada, untuk berhati-hati, jangan sampai kamu seperti mengorbankan diri gitu ya. Meskipun dia itu menunjukkan keseriusan, tapi kalau orang di sekeliling atau juga dirinya itu belum berdamai dengan masa lalu, itu jadi PR gitu ya. Nanti kedepannya itu akan timbul masalah-masalah yang gak perlu. Masalah-masalah di luar masalah kamu dengan dia. Nah, sekarang kita tarik oracle advice-nya ya. Ada advice apa untuk percintaan Cancer? Nah, ask for help from others. Ya, jadi kalau misalnya kamu itu benar-benar cinta gitu ya, dan intinya tuh ingin fight, dan si dia juga menunjukkan keseriusannya, tapi kayak ada red flag atau ada yang gak setuju, kamu bisa minta bantuan yang lain gitu ya. Cari orang yang bisa membantu kamu, dan kelihatannya ada ya yang akan membantu kamu, yang tulus, asalkan kamu itu jangan sampai salah curhat, jangan sampai kamu salah sharing. Cari orang yang benar-benar netral, orang yang bijak, yang gak punya kepentingan dalam hubungan ini. Karena aku merasakan ya, meskipun persentasenya kecil, tapi ada kemungkinan hubungan ini masih bisa diselamatkan. Masih ada kemungkinan untuk menghindari si Three of Swords atau mengurangi ya. Setidaknya mengurangi, jangan sampai patah hati yang parah. Kalau sakit hati itu mah wajar gitu ya, namanya hubungan. So, di sini sih ya sarannya kamu nggak usah atau jangan jadi pahlawan kesiangan. Jadi carilah bantuan gitu ya. Kalau kamu merasa ini udah genting atau ada bau-bau bakalan bermasalah gitu ya, cari bantuan dari orang bijak gitu ya. Oh ya, aku mau menekankan di sini dulu, aku melihatnya bukan hanya satu ya. Jadi kamu perlu mengambil option,
Jadi bantuan itu bukan dari satu orang, minimal 2 orang ya, tapi nggak usah banyak-banyak sih ya. Ya 1-2 orang lah, jadi maksimal ya, bukan minimal. Kamu minta tolong ke 2 orang, ya nanti di situ kamu akan mendapatkan masukan mungkin dari sini A, dari sini B, nah kamu bisa olah lagi gitu ya sebelum kamu mengambil solusi. Oke, so demikian dulu reading kali ini. Sampai ketemu di reading selanjutnya. See you and take care.